Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengawali hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, marilah kita mengambil waktu teduh pribadi bersama dengan Tuhan melalui sarana renungan harian Toraya Sabtu 13 April 2024. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengasihi kami, dan memberikan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat bagi kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, sehingga kami di dalam pertolongan Tuhan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 22, ayat 24 sampai dengan 30. Dalam satu perikop, percakapan waktu perjamuan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepadamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel." Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini bertemakan pemimpin yang melayani. Tomak panak tak tumak kamaya. Pemimpin yang melayani. Tak dapat dipungkiri, semua orang senang dilayani. Entah dalam keluarga, gereja, termasuk lingkungan masyarakat. Orang yang dilayani akan merasakan kenyamanan, sebab segala sesuatu yang diperintahkan akan disediakan. Bahkan dalam banyak kasus, ada orang yang haus akan kuasa supaya dapat dilayani banyak orang. Demikian para murid mempertengkarkan mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Kita lihat dalam bacaan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-24. Apakah alasan dibalik pertengkaran para murid Yesus? Padahal Yesus baru saja menyampaikan bahwa dirinya akan diserahkan dan mengalami penderitaan. Sepertinya para murid sedang mempersiapkan siapa yang menjadi terbesar ketika Yesus sudah tidak ada. Ada harapan yang terbesar itulah yang akan dilayani sebagai pemimpin. Namun Yesus mengubah cara pandang murid dengan menekankan bahwa yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ia yang terbesar tetapi justru menjadi pelayan bagi mereka.
Untuk alasan inilah Paulus menjadikan kepemimpinan Yesus sebagai teladan yang luar biasa. Sebab Yesus, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa melihat tulisan Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Bila kita dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan menjadi pemimpin, maka selayaknya tanggung jawab kepemimpinan harus dipakai untuk melayani dengan kerendahan hati dan bukan untuk mencari kenyamanan atau penghormatan untuk keuntungan diri sendiri. Marilah kita meneladani kepemimpinan Yesus untuk melayani. Marilah kita sebagai murid-muridnya, sebagai jemaatnya, marilah kita melayani seperti Yesus melayani semua orang. Marilah kita mengambil kehormatan ini karena kita sedang meneladani Raja di atas segala raja yang memimpin di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri saat teduh kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu, bahkan memberikan keteladanan-Mu dalam memimpin dengan cara melayani. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan banyak posisi bagi kami sebagai pemimpin di tempat kerja, sebagai pemimpin di gereja, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam segala keberadaan kami. Tuhan tempatkan kami menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk melayani. Maka Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kuasa-Mu bagi kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang melayani. Melayani di tengah-tengah keluarga, melayani di tengah-tengah jemaat, melayani di tengah-tengah masyarakat, melayani di tempat kerja, di sekolah, di perkuliahan, dan dimanapun kami berada. Supaya melalui kepemimpinan kami terpancar kasih Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi kami. Kami berdoa supaya pendeta, para majelis, setiap pelayan di tiap-tiap OIG di Gereja Toraja Tangerang, dalam kuasa Tuhan memimpin dengan hati yang melayani, dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati, melayani seperti Engkau melayani kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi kami, presiden, wakil presiden, mereka yang duduk di legislatif, yudikatif. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka memimpin dalam kerendahan hati untuk melayani bangsa ini, melayani setiap rakyat Indonesia, supaya nyata kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami menikmati waktu teduh, apa yang Tuhan ajarkan bagi kami dan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, untuk kami boleh menjadi pendoa syafaat juga bagi para pemimpin kami.
dan tolong kami juga sebagai pemimpin atas diri kami sendiri, supaya juga boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam waktu teduh ini dari awal sampai akhir, dan kiranya semuanya ini boleh menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.